Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saskia dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 1B. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi pengetahuan komputer dari sejarah komputer hingga peran sistem informasi dalam bisnis. Konsep dasar dan sejarah perkembangan komputer. Komputer mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Fungsinya juga sangat sederhana, hanya sebagai alat bantu hitung. Sejarah komputer generasi pertama yang dikenal dengan Electronic Numerical Integrator and Calculator, yaitu sebuah alat digital yang dirancang pada tahun 1942, baru selesai pada tahun 1946. Hingga saat ini, ada 5 generasi komputer. 1. Generasi pertama, tabung vakum. Pada tahun 1946, komputer diciptakan dengan tabung vakum sebagai komponen utamanya. Berat hampir 30 ton, tapi hal ini sangat tidak efisien karena membutuhkan daya listrik yang besar serta panas yang berlebihan. Generasi transistor. Generasi tabung vakum mengalami perkembangan hingga tergantikan oleh teknologi transistor sebagai komponen utama yang sangat canggih. Ketiga, generasi IC. Generasi ini disebut dengan generasi ketiga. Bentuk transistor diperkecil kemudian diletakkan pada IC bersama beberapa resistor dan kapasitor. Kelebihannya yaitu lebih cepat dan efisien. Juga merupakan komputer pertama yang menggunakan monitor dan keyboard. Generasi mikroprosesor. Pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971. Pada generasi ini, istilah PC mulai muncul. Dibanderol dengan harga yang cukup murah, kapasitas memori lebih besar. Generasi AI yang memiliki kecerdasan buatan sehingga dapat melakukan input dengan baik. Bahkan dengan teknologi ini, Anda dapat menginput bahasa yang digunakan sehari-hari. Ciri-ciri komputer dari masa ke masa. Komputer generasi pertama 1946 sampai 1959 mempunyai ciri-ciri sirkuitnya menggunakan vacuum tube. Programnya dibuat dengan bahasa mesin assembler, ukuran fisik komputer yang sangat besar dan cepat panas, proses kurang cepat dan kapasitas penyimpanan kecil, memerlukan daya listrik yang besar dan orientasi pada aplikasi bisnis. Komputer generasi kedua mempunyai ciri-ciri, sirkuitnya berupa transistor, program dibuat dengan bahasa tingkat tinggi, kapasitas sudah cukup besar, proses operasi sudah cepat, membutuhkan daya listrik yang rendah, dan berorientasi pada bisnis dan teknik. Komputer generasi ketiga mempunyai ciri-ciri yaitu sudah menggunakan IC, proses yang lebih cepat, kapasitas memori sudah lebih besar, penggunaan listrik yang lebih hemat, bentuk fisik lebih kecil, dan sudah memunculkan aplikasi pendukung di dalam komputer. Komputer generasi keempat tahun 1970 sampai 1990 mempunyai ciri-ciri yaitu menggunakan LCE, dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. IBM 370 adalah komputer generasi keempat yang pertama. Komputer generasi kelima sejak tahun 90-an mempunyai ciri-ciri yaitu menggunakan VLSI, adanya mikroprosesor dan semikonduktor, mengembangkan komputer yang bisa bercakap dengan manusia sehingga meniru inteligensi manusia, dan dikenal juga dengan generasi Pentium. Materi kedua yaitu perkembangan komputer dan klarifikasi komputer. Satu, terjadi tahap demi tahap atau evolusi. Komputer yang lebih baru umumnya mendukung komputer yang sudah ada sebelumnya atau backwards compatible. Perkembangan hardware. Perkembangan hardware komputer itu sendiri adalah sebuah evolusi dari berbagai alat pengolahan data. Seorang Charles Babbage yang pertama kali mengenalkan komputer yang pertama, namun pada periode ini komputer digunakan hanya untuk operasi matematika. Baru setelah tahun 1940 komputer digunakan untuk pengolahan data yang lebih luas. Berikut adalah perkembangan generasi komputer setelah tahun 1940. Generasi pertama tahun 1940 sampai 1959. Pada generasi ini, komputer menggunakan tabung untuk memproses data dan menyimpan data. Beberapa komputer yang lahir pada generasi ini adalah ENIAC, EDVAC, dan EDSAC. Generasi kedua, tahun 1959 sampai 1964. Penemuan transistor pada tahun 1948 adalah salah satu faktor yang membuat generasi komputer ini lahir. Komputer pada generasi ini jauh lebih kecil karena menggunakan transistor
untuk menggantikan tabung vakum yang ukurannya lebih besar. Pada periode ini pula, bahasa pemrograman sudah mulai dikenal untuk menggantikan bahasa mesin pada generasi sebelumnya, sehingga menyebabkan ada beberapa profesi baru yang bermunculan seperti programmer, analisti, dan ahli sistem komputer. Generasi ketiga, tahun 1964 sampai awal 80-an. Generasi ini dipengaruhi oleh penemuan IC dan chip untuk mengatasi kekurangan transistor yang cepat panas. Komputer ini pun membuat komputer menjadi lebih kecil karena komponen yang banyak dapat dipadatkan dalam satu chip. Generasi ini pula ditemukan sistem operasi. Generasi keempat, awal 80-an. Generasi ini adalah pengembangan dari mikroprosesor untuk membuat komputer lebih bisa menggunakan tugas-tugas yang lebih kompleks. Personal komputer dikenal pada generasi ini. Generasi kelima. Generasi ini memungkinkan komputer masa depan untuk lebih dapat berinteraksi dengan manusia. Secara garis besar, hardware pada PC dibagi menjadi 5 bagian utama, yaitu CPU, memori utama, piranti input, piranti output, dan media penyimpanan. Perkembangan software. Perangkat lunak atau software adalah perangkat abstrak yang merupakan bagian utama selain hardware dalam komputer. Perangkat lunak yang hingga saat ini dibentuk dari sebuah kode-kode biner yang kemudian dikemas dalam sebuah bahasa mesin. Jenis-jenis software komputer. 1. Software sistem informasi yang mempunyai 2 fungsi, yakni mengelola sumber daya sistem komputer seperti monitor, prosesor, dan sebagainya. Menyediakan sekumpulan layanan ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan penggunanya. 2. Aplikasi. Aplikasi bahasa pemrograman, software program aplikasi, software paket aplikasi, software utilitas, serta software games dan multimedia. Software pengelola angka sering dipakai untuk mengerjakan dan melakukan perhitungan dengan angka-angka di dalamnya. Keempat, software antivirus. Aplikasi ini tugasnya untuk mendeteksi dan juga penghapusan virus yang masuk ke dalam sistem komputer. Materi ketiga, penggolongan komputer dan jenis-jenis komputer. Jenis-jenis komputer berdasarkan data yang diperoleh yaitu komputer analog, digital, dan hibrid. Jenis komputer berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu komputer untuk tujuan khusus dan tujuan umum. Jenis komputer berdasarkan prosesornya yaitu mainframe komputer, mini komputer, dan personal komputer. Jenis-jenis komputer berdasarkan bentuk fisiknya yaitu komputer desktop, tower, portable, laptop, dan netbook. Jenis komputer berdasarkan skala kemampuannya yaitu skala kecil, skala menengah, dan skala besar. Materi keempat, alat input, alat proses, dan alat output. Alat input adalah alat-alat yang berfungsi untuk memasukkan data atau memerintah dari luar sistem dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah. Macam-macam alat input yaitu keyboard, mouse, zoomer, joystick, light pen, kamera digital, honeycomb, touchpad, webcam, mikrofon dan HP, graphic pads, dan trackball. Alat input langsung adalah input yang langsung dimasukkan diproses oleh alat proses. Alat input tidak langsung adalah tidak langsung diproses melainkan disimpan di memori sebelum diproses. Alat proses. Alat proses adalah alat-alat yang berfungsi untuk mengolah data ke dalam komputer setelah mengalami proses input. Macam-macam alat proses yaitu power supply, motherboard, CPU atau prosesor, memori atau RAM, hard disk, VGA, dan sound card. Alat output adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang telah berguna. Macam-macam alat output yaitu monitor, printer, plotter, spinner, dan headset. Fungsi dan kegunaan perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital. Di dalamnya termasuk program komputer, dokumentasi, dan berbagai informasi yang dapat dibaca dan ditulis oleh komputer.
Perangkat lunak juga dapat dikatakan sebagai bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Fungsi dan kegunaan perangkat lunak atau software. Software menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dapat dibagi menjadi sistem operasi atau sistem pendukung. Software berfungsi dalam mengatur berbagai hardware untuk bekerja secara bersama-sama, sebagai penghubung antara software-software yang lain dengan hardware, sebagai penerjemah terhadap software-software lain dalam setiap instruksi-instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware, mengidentifikasi program. Materi ke-6, memahami dan mengaplikasikan beberapa aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Microsoft Excel digunakan di berbagai bidang pekerjaan, baik usaha kecil maupun perusahaan berskala internasional. Adapun beberapa fungsi dan kegunaan Microsoft Excel, yaitu membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, meringkas, dan menformat data serta grafik. Kedua, membuat catatan keuangan dan anggaran keuangan. Ketiga, menghitung dan mengelola investasi, pinjaman, penjualan, inventaris, dan lain-lain. Keempat, melakukan analisis dan riset harga. Kelima, melakukan perhitungan statistika. Keenam, membantu berbagai sektor bisnis untuk mempermudah melakukan laporan keuangan. 7. Membuat daftar nilai sekolah. 8. Konversi mata uang. 9. Membuat grafik persamaan matematika, dan lain-lain. Materi ke-7, mengaplikasikan aplikasi pengolah data menggunakan Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah software untuk pembuatan presentasi. Jika Microsoft Word digunakan untuk membuat laporan yang melibatkan data, angka, dan grafik, maka PowerPoint digunakan untuk mempresentasikan hasil akhirnya. Kelebihan fitur Microsoft PowerPoint yaitu memiliki tampilan slide per slide untuk mempermudah presentasi, mudah memasukkan teks dan gambar, bisa juga memasukkan animasi dan file video dan audio, bisa mengimpor nilai dari Word dan Excel, bisa membuat animasi untuk mempercantik proses peralihan antara slide, memiliki berbagai desain tampilan yang cukup profesional untuk bisa diterapkan dengan mudah, memiliki banyak template presentasi yang bisa digunakan, terutama yang bersifat open source. Materi ke-8, memahami dan mendalami aplikasi internet untuk berbagai keperluan, pemanfaatan aplikasi internet, browsing. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Berikut beberapa fungsi internet secara umum, diantaranya yaitu sebagai media komunikasi, sebagai media untuk mengakses berita, dan sebagai media untuk bertukar sumber daya. Materi 9, peran sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi memiliki peran dalam menunjang kegiatan bisnis operasional, menunjang manajemen dalam pengembalian keputusan, dan menunjang keuangan strategi kompetitif. Berikut merupakan 5 hal dasar yang perlu diketahui seputar sistem informasi atau biasa disebut 5 area pengetahuan sistem informasi. 1. Konsep dasar. 2. Teknologi informasi. 3. Aplikasi bisnis. 4. Proses pengembangan. 5. Tantangan manajemen. Adapun peran utama sistem informasi dalam bisnis diantaranya mendukung operasi bisnis, mendukung pengambilan keputusan bisnis, dan mendukung keunggulan bisnis. Itulah materi yang dapat saya paparkan hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.